Pernahkah Anda, sebagai orang tua atau kakek nenek, merasa terjebak antara cinta yang besar yang Anda miliki untuk anak dan cucu, dan kelelahan yang diam-diam menggerogoti setiap hari? Banyak dari kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa peran sebagai orang tua atau kakek nenek bisa begitu kompleks, penuh dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ada keinginan tulus untuk selalu hadir, membantu, dan membahagiakan anak serta cucu. Kita ingin menjadi sandaran, tempat mereka pulang dan berbagi cerita, bahkan ketika tubuh dan pikiran mulai lelah. Namun di sisi lain, tuntutan yang terus-menerus, baik secara fisik maupun emosional, bisa membuat kita merasa terkuras. Kadang, kita merasa seperti tidak punya waktu untuk diri sendiri, seolah-olah kebutuhan pribadi harus selalu dikorbankan demi keluarga. Setiap permintaan yang dipenuhi, setiap bantuan yang diberikan, kadang membuat kita bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar bentuk kasih sayang, atau justru tanpa sadar membangun ketergantungan yang tidak sehat? Rasa bersalah sering muncul saat ingin berkata tidak, seolah-olah menolak berarti kurang cinta atau tidak peduli. Padahal menolak bukan berarti berhenti mencintai, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan keluarga. Dilema ini bukan sekadar soal memberi atau menolak permintaan, tapi tentang bagaimana kita bisa menjaga batas sehat dalam keluarga. Batas yang membuat semua anggota keluarga tumbuh mandiri, tanpa saling membebani. Seringkali, kita terjebak dalam siklus memberi tanpa akhir, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal materi atau bantuan yang terus-menerus diberikan. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus terus memberi tanpa batas? Apa dampaknya bagi kesehatan mental, hubungan keluarga, dan perkembangan anak serta cucu kita? Mari kita bongkar akar masalah ini bersama-sama, memahami perasaan yang sering terpendam, dan mencari solusi agar cinta dalam keluarga tidak berubah menjadi beban yang berat. Dengan komunikasi yang jujur dan saling pengertian, kita bisa membangun keluarga yang lebih sehat, di mana setiap anggota merasa dihargai dan didukung, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan pribadi. Inilah perjalanan menuju keluarga yang lebih mandiri, penuh cinta, dan saling menghormati batas masing-masing. Karena pada akhirnya, keluarga yang sehat adalah keluarga yang mampu saling mendukung, tanpa harus kehilangan jati diri dan kebahagiaan masing-masing. Mari kita mulai langkah kecil hari ini, untuk menciptakan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Bersama, kita bisa membangun keluarga yang lebih kuat, bahagia, dan saling mendukung dalam setiap fase kehidupan. Inilah perjalanan menuju keluarga yang lebih sehat dan mandiri, di mana cinta menjadi kekuatan, bukan beban. Bersiaplah untuk menemukan cara baru dalam mencintai dan mendukung keluarga, tanpa kehilangan kebahagiaan diri sendiri. Di Indonesia, budaya sungkan dan hutang budi membuat banyak orang tua sulit berkata tidak. Norma sosial menuntut kita untuk selalu mengalah, apalagi pada anak dan cucu. Menolak permintaan sering dianggap egois, bahkan bisa memicu stigma sebagai orang tua pelit. Rasa berhutang budi menambah beban, seolah memberi adalah kewajiban seumur hidup. Tekanan dari lingkungan memperkuat lingkaran ini, membuat kita takut dianggap gagal sebagai orang tua. Akhirnya, banyak lansia mengorbankan diri demi menjaga citra dan harmoni semu. Sadarilah, kadang kita bukan korban anak, tapi korban sistem nilai yang kita warisi. Inilah penjara tak terlihat yang harus kita pecahkan bersama. Pola asuh zaman dulu menekankan kepatuhan mutlak, di mana anak-anak diharapkan selalu tunduk pada aturan tanpa banyak bertanya. Orang tua menjadi figur otoritas yang jarang membuka ruang diskusi, sehingga suara anak sering kali tidak terdengar. Dalam suasana seperti ini, ekspresi diri dan keinginan anak dianggap kurang penting dibandingkan dengan menjaga keharmonisan keluarga dan reputasi di mata masyarakat. Namun, dunia kini berubah sangat cepat dan menuntut kemandirian serta kreativitas dari setiap individu. Anak-anak masa kini perlu belajar mengambil keputusan sendiri, berani mencoba hal baru, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang tak terduga. Pola asuh yang terlalu kaku tidak lagi relevan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan zaman modern. Banyak orang tua yang menyadari kekakuan masa lalu, kini berusaha menebusnya dengan menjadi lebih permisif. Mereka ingin anak merasa dicintai dan diterima, sehingga cenderung menghindari konflik atau larangan yang tegas. Namun, tanpa disadari, mereka justru terjebak dalam pola memanjakan, di mana hampir semua keinginan anak dipenuhi tanpa batasan yang jelas.
Anak yang selalu dituruti tidak pernah belajar menghadapi kekecewaan atau berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka tumbuh tanpa pengalaman mengelola emosi negatif, seperti marah atau sedih, sehingga mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Akibatnya, mereka tumbuh tanpa batasan yang sehat, dan seringkali menganggap cinta orang tua sama dengan pemenuhan materi. Padahal, kasih sayang sejati justru hadir dalam bentuk bimbingan dan ketegasan. Ketika dewasa, anak-anak ini cenderung kembali menuntut pada orang tua saat menghadapi masalah, karena tidak terbiasa mandiri dan mencari solusi sendiri. Ini bukan sepenuhnya salah anak. Mereka hanya mengikuti pola yang dibiasakan sejak kecil. Lingkungan keluarga sangat memengaruhi cara anak memandang dunia dan membangun karakter. Pola asuh lama yang tidak diadaptasi dengan kebutuhan zaman justru menciptakan generasi yang rapuh secara mental, mudah cemas, dan kurang percaya diri. Tugas orang tua bukan hanya memberi materi, tapi juga membekali anak dengan keterampilan hidup, seperti mengelola emosi, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Saatnya mengubah pola asuh agar anak tumbuh mandiri, tangguh, dan siap menghadapi dunia yang penuh tantangan. Dengan pola asuh yang tepat, anak akan berkembang menjadi pribadi yang percaya diri dan mampu beradaptasi di segala situasi. Di balik tuntutan anak, sering tersembunyi keinginan untuk tampil sukses di mata masyarakat. Banyak anak merasa harus memenuhi ekspektasi lingkungan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga demi membanggakan keluarga. Tekanan untuk selalu terlihat berhasil ini seringkali membuat anak merasa cemas jika tidak mampu memenuhi standar yang ada. Mereka pun berusaha keras agar diakui, baik oleh teman sebaya maupun keluarga, sehingga pencapaian menjadi tolok ukur nilai diri. Tekanan media sosial dan lingkungan membuat anak ingin selalu terlihat berhasil, lalu meminta dukungan orang tua. Setiap unggahan di media sosial, setiap perbandingan dengan teman, menambah beban mental. Anak pun merasa perlu memiliki barang-barang tertentu atau mencapai prestasi tertentu agar tidak tertinggal. Dalam proses ini, mereka seringkali mengandalkan orang tua sebagai sumber dukungan, baik secara materi maupun emosional. Orang tua pun kadang terjebak, merasa bangga bisa membiayai gaya hidup anak sebagai bukti keberhasilan. Memberi fasilitas dan dukungan tanpa batas sering dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan pencapaian sebagai orang tua. Namun, kebanggaan ini bisa menutupi risiko yang muncul, yaitu anak menjadi terlalu nyaman bergantung pada orang tua. Namun, memberi demi gengsi hanya memperkuat ketergantungan, bukan kemandirian. Anak yang terbiasa menerima tanpa usaha sendiri, cenderung sulit mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. Hubungan yang didasari gengsi justru menciptakan jarak emosional dan ketidakmampuan untuk mandiri. Ketergantungan ini bukan hanya finansial, tapi juga emosional. Anak sulit mengambil keputusan tanpa dukungan orang tua. Setiap langkah hidup, sekecil apapun, harus dikonsultasikan, sehingga anak tidak terbiasa menghadapi tantangan sendiri. Akibatnya, mereka kurang percaya diri dan mudah ragu dalam menentukan pilihan. Bagi orang tua, peran sebagai penolong abadi terasa membanggakan, tapi lama-lama melelahkan. Ada kebahagiaan saat bisa membantu, namun seiring waktu, tanggung jawab ini menjadi beban yang menguras energi dan emosi. Orang tua pun mulai merasakan kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Hubungan seperti ini membuat anak sulit dewasa, dan orang tua sulit menikmati masa tua. Anak tidak belajar menghadapi dunia sendiri, sementara orang tua kehilangan kesempatan untuk menikmati waktu luang dan kebebasan setelah anak dewasa. Saatnya melepaskan peran penyelamat, agar anak belajar berdiri sendiri. Dengan memberi ruang bagi anak untuk mencoba, gagal dan bangkit lagi, orang tua membantu membentuk pribadi yang mandiri dan tangguh. Inilah langkah penting menuju kedewasaan, baik bagi anak maupun orang tua. Mitos bahwa orang tua harus selalu mengalah justru merugikan anak. Memberi tanpa batas bukanlah cinta sejati, tapi menghambat anak belajar kemandirian. Anak yang selalu dituruti tak pernah belajar nilai usaha, mengelola keuangan, atau menghadapi kegagalan. Cinta sejati adalah mengajarkan anak memancing, bukan terus-menerus memberi ikan. Orang tua hebat tahu kapan berkata ya, kapan berkata tidak, dan kapan membiarkan anak mencoba sendiri. Mengalah terus-menerus justru merusak rasa percaya diri anak. Kasih sayang sejati kadang terasa pahit, tapi itulah yang membangun kekuatan anak. Berhenti jadi mesin ATM, mulai latih kehidupan.
Banyak orang tua takut berkata tidak akan merusak hubungan keluarga. Padahal hubungan yang sehat dibangun di atas saling hormat, bukan ketergantungan materi. Berkata tidak dengan cara yang tepat justru menanamkan respek dan batasan sehat. Anak belajar bahwa orang tua juga punya kebutuhan dan keterbatasan. Penolakan bukan berarti kurang cinta, tapi bentuk pengajaran tentang realita. Reaksi negatif dari anak adalah hal wajar, tapi itu bagian dari proses pendewasaan. Tetaplah tenang, validasi perasaan mereka dan teguh pada keputusan. Dengan begitu, anak belajar cinta dan batasan bisa berjalan beriringan. Hubungan keluarga justru akan semakin kuat dan dewasa. Niat baik orang tua kadang berubah jadi bumerang saat kasih sayang berlebihan merampas kemandirian anak. Seperti kupu-kupu yang dibantu keluar dari kepompong, anak yang selalu dibantu justru tumbuh lemah. Tantangan dan kegagalan adalah proses penting membangun mental dan daya juang. Anak yang tak pernah menghadapi kesulitan akan mudah menyerah dan cemas saat dewasa. Problem-solving skill mereka tumpul, selalu menunggu diselamatkan. Akhirnya, orang tua pun kelelahan menopang anak hingga masa tua. Masa pensiun yang seharusnya tenang berubah jadi beban baru. Kasih sayang yang salah arah menciptakan lingkaran ketergantungan dan penderitaan. Saatnya mengubah pola, agar anak dan orang tua sama-sama bahagia. Solusi bukan menjadi orang tua yang keras, tapi menyeimbangkan ketegasan dan kasih sayang. Inilah konsep pelukan kritis, 70% ketegasan, 30% kasih sayang. Ketegasan membangun batasan yang jelas, kasih sayang menjadi pelumas agar pesan diterima tanpa melukai. Pelukan kritis artinya berani berkata tidak, lalu memeluk anak dengan empati. Ini bukan sekadar teori, tapi bisa diterapkan sehari-hari. Kuncinya, tetap tenang, sampaikan batasan dengan jelas, dan jaga koneksi emosional. Teknik di Ultramal untuk ini adalah penjangkaran emosional efektif menjaga cinta dan batasan berjalan bersama. Dengan pelukan kritis, keluarga jadi lebih kuat dan saling menghargai. Kita telah membongkar akar masalah dan menemukan kerangka baru, pelukan kritis. Kini, kita tahu memberi berlebihan justru merampas kemandirian anak. Kesadaran ini adalah langkah awal, tapi kita butuh alat praktis untuk berubah. Teknik penjangkaran emosional akan jadi kunci menerapkan pelukan kritis dalam kehidupan nyata. Di bagian kedua, kita akan belajar langkah-langkah konkret, contoh dialog, dan studi kasus. Bersiaplah menemukan kekuatan baru, mencintai dengan bijak. Pernahkah kamu merasa seperti ATM bagi anak atau cucu dewasa? Mungkin kamu sering menerima permintaan bantuan keuangan, entah itu untuk kebutuhan mendesak atau sekadar keinginan mereka. Kadang, permintaan itu datang tanpa henti, membuatmu bertanya-tanya, apakah aku hanya dianggap sebagai sumber uang saja? Permintaan terus-menerus bisa membuatmu lelah dan kesal. Setiap kali mereka datang, kamu merasa tertekan, seolah-olah tidak punya pilihan selain membantu. Padahal, di dalam hati, kamu juga ingin didengarkan dan dihargai, bukan hanya dimintai bantuan. Kamu ingin bilang tidak, tapi takut merusak hubungan. Ada rasa khawatir, jika menolak, mereka akan menjauh, atau bahkan marah. Perasaan bersalah pun muncul, seolah-olah kamu bukan orang tua atau kakek nenek yang baik jika tidak selalu memenuhi permintaan mereka. Siklus ini bisa menguras energimu dan menghalangi orang yang kamu sayangi tumbuh jadi dewasa yang mandiri. Jika terus dibiarkan, mereka tidak belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan kamu pun semakin merasa lelah, bahkan kesepian. Bayangkan bisa menetapkan batasan dengan kasih sayang, tanpa drama atau rasa bersalah. Kamu tetap bisa menunjukkan cinta, tapi juga menjaga dirimu sendiri. Hubungan keluarga pun jadi lebih sehat dan saling menghargai. Ada cara sederhana, pelukan penting. Sebelum berkata tidak, berikan pelukan hangat. Ini menguatkan batasanmu dengan cinta, bukan konflik. Pelukan ini bukan sekadar sentuhan fisik, tapi juga pesan emosional bahwa kamu peduli, meski harus menolak. Video ini akan menunjukkan cara menggunakannya, langkah demi langkah, dan berbagi cerita Eyang Siti, seorang nenek yang mengubah hubungan keluarganya dengan cara ini. Kamu akan belajar bagaimana pelukan bisa menjadi jembatan komunikasi yang penuh empati. Pada akhirnya, kamu akan punya panduan untuk mendapatkan kembali ketenanganmu dan mengajari keluargamu nilai-nilai saling menghargai. Dengan cara ini, kamu bisa tetap menjadi sosok yang penuh cinta, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan dan kesehatanmu sendiri.
Langkah pertama dalam teknik pelukan penting adalah berhenti sejenak. Saat orang yang kamu sayangi mulai meminta seperti biasa, jangan langsung bereaksi. Cukup bernapas. Ketenangan yang tak terduga ini memutus pola lama dan menciptakan momen kejutan. Ketenanganmu menginterupsi kebiasaan mereka dan memberimu kendali atas percakapan. Gunakan jeda ini untuk mengatur emosimu dan beralih dari reaksi ke niat. Anggap saja seperti mengubah tarian, kamu tidak lagi mengikuti arahan mereka. Tindakan kecil ini menyiapkan panggung untuk pertukaran yang lebih sehat dan seimbang. Dengan satu napas sadar, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Sekarang, mari kita bicara tentang ilmu di balik pelukan. Pelukan tulus melepaskan oksitosin, hormon ikatan, yang mengurangi stres dan sikap defensif. Ini membuat orang yang kamu sayangi lebih terbuka untuk mendengarkan pesanmu. Pelukan bukan hanya gerakan, ini adalah pengaturan ulang biologis untuk kalian berdua. Ini menandakan cinta dan keamanan, jadi batasanmu terasa kurang seperti penolakan. Pelukan tulus menguatkan hubungan, membuat percakapan sulit menjadi lebih mudah. Ini adalah perpaduan hati dan ilmu yang mengubah momen. Setelah jeda, mendekatlah untuk memeluk. Ucapkan sesuatu yang hangat, seperti, sini sebentar, dan buka tanganmu. Ini melumpuhkan mereka dan mengikat interaksi dalam cinta, bukan konfrontasi. Pelukan meyakinkan, aku sayang kamu, hubungan kita aman meskipun kita tidak setuju. Biarkan pelukan berlangsung beberapa detik. Cukup bagi kalian berdua untuk merasakan koneksi. Tindakan ini adalah tabungan di rekening emosionalmu, memberimu kekuatan untuk menetapkan batasan. Meskipun pada awalnya terasa canggung, kebanyakan orang merespons positif terhadap kasih sayang yang tulus. Nada sudah diatur untuk komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Dengan kehangatan pelukan yang masih terasa, beralihlah ke validasi. Validasi berarti mengakui perasaan mereka, bukan menyetujui permintaan mereka. Gunakan frasa sederhana, aku tahu kamu khawatir, atau aku tahu ini membuatmu stres. Menyebutkan emosi mereka menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dengan saksama. Ketika orang merasa didengar, mereka cenderung tidak akan marah atau memanipulasi. Ingat, mengakui perasaan tidak sama dengan menyetujui permintaan. Ayangkah ini membangun jembatan datan, membuat batasan yang benar-benar diterima. Sekarang, saatnya kamu mulai menetapkan batasanmu. Lakukan dengan jelas, tenang, dan penuh keyakinan. Menetapkan batasan bukan berarti kamu egois atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang pada dirimu sendiri dan orang lain. Dengan batasan, kamu menjaga kesehatan mental dan emosionalmu, serta menciptakan ruang yang sehat dalam hubungan. Gunakan pernyataan saya untuk menyampaikan perasaanmu tanpa menyalahkan. Misalnya, saya sayang kamu, tapi saya tidak nyaman memberikan uang lagi, atau saya butuh waktu untuk diri sendiri hari ini. Dengan cara ini, kamu tetap menghargai perasaan orang lain, tapi juga jujur pada kebutuhanmu sendiri. Kamu juga bisa berkata, saya bisa bicara 10 menit lagi, setelah itu saya harus kembali beraktivitas. Batasan waktu seperti ini membantu menjaga energimu dan mengatur prioritas. Mulailah setiap percakapan dengan cinta, nyatakan batasanmu dengan tegas, dan berikan alasan sederhana yang berfokus pada kebutuhanmu. Ingat, kuncinya adalah konsistensi, bukan hanya sekali, tapi setiap kali situasi serupa muncul. Menetapkan batasan sekali adalah permulaan, tapi menegakkannya setiap saat menciptakan perubahan nyata. Jadikan ini bagian dari rutinitasmu, misalnya dengan mengingatkan diri lewat catatan atau kalender. Harapkan penolakan atau reaksi negatif pada awalnya. Kebiasaan lama memang sulit dihilangkan, dan perubahan seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tetaplah teguh dan ulangi batasanmu tanpa perlu berdebat atau marah. Konsistensi dan ketenanganmu akan menunjukkan bahwa kamu serius dan tetap menghargai hubungan. Setiap kali kamu mempertahankan pendirianmu, kamu mengajarkan rasa hormat dan kemandirian, baik pada dirimu sendiri maupun orang lain. Ini adalah proses belajar bersama. Mungkin terasa sulit dan menegangkan di awal, tapi ketidaknyamanan ini adalah harga dari kedamaian dan keseimbangan jangka panjang. Proses ini akan membuatmu semakin kuat. Ingat Eyang Siti, konsistensimu adalah fondasi hubungan yang lebih kuat dan sehat. Dengan batasan yang jelas, kamu membangun kepercayaan dan saling pengertian. Batasan yang berlandaskan cinta bukan hanya mengubah keluarga, tapi juga mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih tegas, bahagia, dan damai.
Sebelum belajar menetapkan batasan, Eyang Siti merasa terjebak oleh permintaan uang yang terus-menerus dari keluarganya. Setiap panggilan tahu kecemasan. Jika dia bilang ya, dia kesal. Jika dia bilang tidak, dia merasa bersalah. Hubungannya menjadi transaksional, dan kesehatannya terganggu karena stres. Dia merindukan hubungan yang tulus, tapi merasa dimanfaatkan dan sendirian. Kunjungan dari cucu-cucunya, yang dulu menyenangkan, menjadi menegangkan. Dia mulai menghindari panggilan telepon, merasa bahwa satu-satunya nilainya adalah apa yang bisa dia berikan. Cinta Eyang Siti digunakan melawannya, menyebabkan kelelahan dan mengabaikan diri sendiri. Dia tahu sesuatu harus berubah, tapi takut akan keretakan keluarga. Kemudian, Eyang Siti mencoba teknik pelukan penting. Ini adalah cara baru baginya untuk menunjukkan cinta dan perhatian kepada keluarganya, terutama cucunya yang sangat dia sayangi. Ketika cucunya Budi meminta uang, dia berhenti sejenak, memeluknya, dan berkata, "Eyang tahu kamu khawatir, tapi kali ini Eyang tidak bisa bantu dengan uang." Dia ingin Budi belajar untuk mengatasi masalahnya sendiri dan menjadi lebih mandiri. Dia mengungkapkan keyakinannya pada kemampuan Budi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan lembut, dia menjelaskan bahwa dia percaya Budi bisa menemukan solusi tanpa bantuan finansial. Awalnya, ada penolakan dan kecanggungan, tapi dia tetap konsisten. Budi merasa bingung dan sedikit kecewa, namun Eyang Siti tetap teguh pada keputusannya. Seiring waktu, keluarganya berhenti meminta uang dan menjadi lebih mandiri. Mereka mulai mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa selalu bergantung pada Eyang Siti. Panggilan telepon yang putus asa berakhir dan hubungan yang nyata tumbuh. Eyang Siti merasa lega dan bahagia melihat perubahan ini dalam keluarganya. Cucu-cucunya berkunjung untuk berbagi cerita, bukan permintaan. Mereka mulai menghargai waktu bersama Eyang Siti, tanpa ada motif tersembunyi. Eyang Siti dihormati dan disayangi karena dirinya sendiri, bukan karena apa yang bisa dia berikan. Keluarganya mulai melihat nilai dari kehadirannya dan kebijaksanaannya. Rumahnya kembali menjadi tempat kebahagiaan. Suasana di rumah Eyang Siti berubah menjadi lebih hangat dan penuh cinta. Menetapkan batasan dengan cinta mengubah keluarganya. Eyang Siti berhasil menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis bagi semua orang. Beralih dari pemberi yang kelelahan, menjadi sesepuh yang dihormati itu mungkin. Pelukan penting lebih dari sekadar teknik. Ini adalah perubahan dalam cara kamu melihat dirimu dan keluargamu. Batasan adalah tindakan menghargai diri sendiri dan cinta, bukan keegoisan. Mulailah dari yang kecil, berhenti sejenak, peluk, akui perasaan, dan nyatakan batasanmu dengan tenang dan jelas. Konsistenlah, setiap kali kamu mempertahankan batasanmu, kamu mengajari orang lain cara memperlakukanmu. Kamu berhak mendapatkan hubungan yang dibangun di atas rasa hormat, bukan kewajiban. Dengan menetapkan batasanmu dalam cinta, kamu mengundang hubungan yang tulus. Ambil napas dalam-dalam, buka tanganmu, dan mulailah perjalananmu menuju keluarga yang lebih sehat dan bahagia.